Selamat pagi, salam dan bahagia. Selamat pagi Utari, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik analisis fundamental. Namun sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Anggota kelompok kami terdiri dari Francisca Theodisia Penian dengan NIM 2020017013, Agatha Mutiara Gabriela dengan NIM 2020017029, Carolina Tunggal NIM 2020017144. Pertama, tujuan analisis fundamental. Tujuan sebuah analisis fundamental adalah memperoleh pertimbangan harga untuk dibandingkan dengan harga sekuritas saat ini. Dengan demikian, investor dapat menilai apakah sekuritas tersebut termasuk overvalued atau undervalued. Selain itu, tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Analisis fundamental. Analisis fundamental terdiri atas beberapa analisa yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu yang pertama, analisa kondisi perekonomian, yang kedua, analisa industri, yang ketiga, analisa rasio keuangan perusahaan. Keuntungan dan kelemahan analisis fundamental. Pertama, keuntungan. Keuntungan analisa fundamental adalah dapat menentukan harga secara global. Selain itu, pada kasus tertentu, analisa fundamental efektif untuk short-term trading. Kondisi fundamental juga merupakan penentu tren harga dalam jangka panjang atau long term. Kelemahan, mengingat analisis fundamental ini mempelajari saham perusahaan, maka diperlukan banyak data, sehingga analisis ini sangat kompleks dalam pelaksanaannya. Selain itu, analisis ini juga membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari untuk membandingkan perusahaan satu dengan yang lainnya. Analisis fundamental ini juga memerlukan banyak sekali metode-metode analisis khusus, dan cara analisisnya pun tidak mudah. Prinsip-prinsip analisis fundamental. Yang pertama, reaksi berantai. Semakin besar dampak berantai suatu informasi, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap nilai sebuah indeks perusahaan. Yang kedua, jarak informasi. Semakin dekat sebuah informasi dengan satu indeks saham, maka akan semakin besar pengaruh informasi tersebut. Misalnya, informasi yang berasal dari dalam negeri Indonesia akan besar pengaruhnya terhadap IHSG dibandingkan informasi dari luar negeri. Yang ketiga, sumber berita. Semakin resmi sumber berita tersebut, maka akan semakin kuat pengaruhnya terhadap nilai suatu indeks saham. Yang keempat, yang terakhir, jenis berita. Berita ekonomi lebih kuat pengaruhnya terhadap indeks saham suatu negara dibandingkan berita lainnya seperti politik, sosial, maupun budaya. Sifat-sifat berita fundamental. Sifat-sifat berita fundamental dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, berita bersifat bullish, artinya berita ini akan cenderung mendorong kenaikan harga suatu aset, baik itu mata uang, indeks maupun saham. Yang kedua, berita bersifat bearish. Sifat berita ini menggambarkan gerakan harga pasar yang terlihat seolah-olah akan naik, namun sebenarnya harga akan turun. Cakupan analisa fundamental saham. Analisa 4 aspek finansial, yaitu nilai buku saham, pendapatan per saham, nilai buku ekuitas, dan rasio pengeluaran. Analisa laporan tahunan perusahaan termasuk di dalamnya garis besar filosofi perusahaan, laporan detail operasi perusahaan, informasi finansial, catatan kaki, dan penyertaan tertulis dari auditor. Namun, agar dapat membuat analisa fundamental secara menyeluruh, tidak cukup hanya melihat dari kedua hal tersebut saja, tetapi harus melihat hal-hal seperti kemampuan manajemen, operasional, transparansi, rencana persaingan perusahaan, tingkat suku bunga, inflasi,
pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan atau peraturan pemerintah. 4. Unsur informasi finansial merupakan indikator untuk menentukan apakah sahamnya merupakan investasi yang baik. Yang pertama, nilai buku saham. Yang kedua, pendapatan per saham. Yang ketiga, nilai buku ekuitas. Dan yang keempat, rasio pengeluaran. Yang berikutnya, opini akuntan publik. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, pendapat tidak wajar. Dan yang terakhir, menolak memberi pendapat. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada model analisis fundamental. Yang pertama, model nilai buku. Dalam model ini, total aset perusahaan yang dijual pada nilai akuntansi setelah dikurangi oleh total liability dan preferred value stock dibagi dengan hak pemegang saham. Yang kedua, model likuiditas. Dalam model ini digunakan proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang dengan asumsi pertumbuhan dividen konstan. Dan yang ketiga, model rasio harga. Pada model ini, nilai saham perusahaan dihitung berdasarkan perkalian antara laba per lembar saham yang diharapkan oleh perusahaan dengan rasio harga rata-rata industri atau laba. Yang berikutnya ada langkah-langkah dalam melakukan analisis fundamental. Yang pertama, amati dan pelajari kondisi makroekonomi dan pasar. Di sini, pengusaha dapat melihat bidang usaha yang sedang baik dan prospeknya bagus. Yang kedua, analisa laporan keuangan perusahaan tersebut untuk mengetahui kinerjanya. Yang ketiga, membandingkan dengan perusahaan pesaing yang sejenis. Yang keempat, analisa harga saham tersebut apakah sudah murah. Yang kelima, menilai efisiensi operasional perusahaan tersebut. Yang keenam, memperhatikan kredibilitas manajemen dan pemegang saham mayoritas. Yang ketujuh, mencari informasi dari sumber lain seperti berita, analisis media massa atau perusahaan sekuritas, hasil riset dan isu-isu yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Akhir proses analisis fundamental. Segala informasi hingga hal-hal yang tidak rasional harus dikumpulkan guna dijadikan alat untuk memprediksi pergerakan suatu indeks saham. Pada intinya, informasi tersebut akan mempengaruhi supply dan demand atas indeks saham suatu negara. Proses dari analisa fundamental sendiri adalah mengetahui kinerja keuangan emiten melalui analisa laporan keuangan dari emiten termasuk analisa laporan keuangan yang diproyeksi ke periode mendatang dengan membandingkan laporan keuangan tersebut melalui perbandingan internal dan eksternal. Menentukan nilai intrinsik dari efek emiten melalui sekuritas individu dengan membandingkan apakah harga saham per suatu emiten mispriced. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dan ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.